Adapun materi pembahasan kami yang pertama, aplikasi Dana. Yang kedua, aplikasi QRIS. Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Dana. Dana merupakan platform dompet digital yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi dapat dilakukan secara non-tunai, baik offline maupun online. Transaksi lewat aplikasi ini tentunya lebih praktis, cepat, dan tetap keamanannya tetap terjamin. Selain itu, Dana merupakan sebuah aplikasi layanan gaya hidup yang berintegrasi yang dirancang oleh PT Edik untuk para pengguna. Aplikasi Dana menyediakan pintu masuk atau gateway bagi para pengguna terdaftar untuk menggunakan layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, dan transfer dana, serta dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan termasuk berinteraksi dengan teman, mengakses informasi atau promosi-promosi, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, fitur pada aplikasi Dana. Yang pertama, favorit saya. Terdapat pada tabel favorit saya, yaitu pembayaran, pulsa dan data, transfer via bank, Apes Reward, Peduli Lindungi, Dana Goals, pembayaran listrik, dan juga pembayaran bioskop, yaitu Tix ID. Yang kedua ada Daily, terdapat pada tabel, pulsa dan data, Dana Deals, Loyalty, Delivery, Apes Reward, Nerbi, dan juga Peduli Lindungi. Yang ketiga ada Transfer, pada tabel transfer terdapat dana kaget, tarik saldo, patungan, transfer via chat, transfer via bank, dan juga tarik tunai. Yang keempat ada belanja. Pada sistem belanja ini bisa menggunakan aplikasi Dana untuk sistem pembayaran, yaitu aplikasi Lazada, Bukalapak, dan Happy Fresh. Yang kelima ada kesehatan. Menggunakan aplikasi Dana juga bisa menggunakan sistem pembayaran untuk kesehatan. Yang keenam ada bills. Tabel bills terdapat My Bills, pembayaran listrik, pembayaran air, pasca bayar, telkom, gas, internet, dan kabel TV, cicilan, kartu kredit, e-samsat, pendidikan, juga penerimaan negara. Yang ketujuh ada entertainment. Pada tabel entertainment terdapat item digital, digital voucher, games, pembayaran bioskop yaitu Tix ID, video, dan mini games. Yang kedelapan ada asuransi pribadi. Terdapat dana siaga, pay asuransi, dan juga BPJS Kesehatan. Yang kesembilan ada keuangan. Terdapat emas, dana bisnis, bank service, dana goals. Yang terakhir ada charity, yaitu terdapat dompet duafa dan juga dana donasi. Selanjutnya yaitu cara daftar membuat akun aplikasi Dana. Pastikan kalian sudah menginstal aplikasi Dana tersebut. Setelah selesai menginstal aplikasi, langkah selanjutnya kalian buka aplikasi tersebut, kemudian masukkan nomor telepon di bagian bawah, lalu klik lanjut. Setelah itu, kalian akan mendapat pemberitahuan kode OTP. Silahkan kalian masukkan kode OTP tersebut. Selanjutnya, kalian akan membuat PIN untuk membuka aplikasi Dana. Setelah memasukkan PIN, akun Dana kalian sudah selesai terdaftar. Langkah selanjutnya, kalian perlu memverifikasi akun kalian. Caranya, kalian tinggal klik saya di bagian bawah pojok kanan, lalu pilih verifikasi akun. Langkah selanjutnya, kalian siapkan e-KTP kalian. Akan ada arahan untuk memfoto KTP, kemudian ambil foto selfie beserta e-KTP kalian. Nah, selanjutnya kami akan memberitahu cara transfer uang pakai Dana ke bank. Yang pertama, kalian klik kirim di bagian atas. Selanjutnya, pilih kirim ke bank dan nanti akan ada pilihan bank yang akan kalian tuju. Dan kalian juga bisa membayar listrik menggunakan aplikasi Dana ini. Caranya juga mudah sekali. Kalian tinggal pilih listrik. Kemudian kalian klik prabayar. Lalu masukkan nomor meter, kemudian masukkan PIN untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya yaitu ubah data pada aplikasi Dana. Dana baru dapat digunakan setelah pengguna menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi pada aplikasi Dana, serta melakukan aktivasi atau pendaftaran dengan menggunakan nomor ponsel, serta memberikan informasi yang dibutuhkan. Setiap nomor ponsel hanya dapat digunakan untuk 1 kali pendaftaran Dana. Pengguna dapat melakukan transaksi apapun apabila memiliki saldo Dana yang mencukupi. Batas maksimum transaksi yang bersifat incoming atau masuk dalam satu akun Dana pada 1 bulan kalender adalah 20 juta rupiah.
Edik dapat melakukan penolakan transaksi jika sewaktu-waktu sistem keamanan Dana menganggap bahwa transaksi yang dilakukan tidak wajar. Kamu mau hapus akun Dana milikmu, tapi bingung gimana caranya? Caranya, pertama-tama kamu bisa kunjungi website di alamat http://dana.id/en/kontak. Kemudian isi data diri pada formulir yang tertera, seperti nama, nomor ponsel kamu, alamat email kamu, serta problem detail yang kamu miliki di akun Dana. Jangan lupa sertakan foto dan videonya. Kemudian kamu juga bisa mengajukan penghapusan akun Dana melalui customer care di nomor 1500445 dan sampaikan pada operator bahwa kamu akan menghapus akun Dana. Selanjutnya, kamu diberikan petunjuk mengenai proses yang harus dijalani. Selain itu, kamu juga bisa bertanya melalui alamat email Dana di help@dana.id. Pada bagian subjek, kamu bisa menuliskan pengajuan penutupan. Dan juga jangan lupa jelaskan alasan detail kamu kenapa kamu ingin menutup akun Dana kamu. Lalu apa aja sih kelebihan dari akun Dana itu sendiri? Jadi, Dana bisa melakukan pembayaran di banyak merchant. Selain bayar kebutuhan sehari-hari, kamu juga bisa berbelanja secara praktis menggunakan Dana di ratusan merchant yang telah bekerja sama dengan mereka. Berikut ini beberapa merchant yang telah bekerja sama dengan Dana. Ada Alfamart, Alfamidi, Ramayana, KFC, Hoka Hoka Bento, dan juga Bakmi GM. Selalu ada promo menarik. Kelebihan dari dompet digital seperti OPPO, GoPay, Link Aja hingga Dana adalah banyaknya promo-promo menarik. Promo biasanya berupa potongan harga di merchant-merchant tertentu, hingga cashback saldo yang lumayan menggiurkan. Belum lagi selalu ada promo setiap kamu melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari. Misal bayar listrik dapat potongan harga, beli paket data dapat diskon. Hal tersebut tentu sangat membuat pengeluaran kita jadi lebih irit ketimbang harus bayar secara offline. Kemudian, kelebihan akun Dana juga bisa transfer ke bank lain tanpa biaya admin. Kamu bisa melakukan transfer dari saldo Dana ke rekening bank secara gratis tanpa biaya admin. Pasalnya, selama ini kalau kita mau transfer uang ke rekening yang berbeda, biasanya dikenakan biaya admin Rp6.500 per transaksi. Sedangkan Dana gratis. Namun, kelebihan ini sifatnya terbatas. Batas gratis diberikan untuk 10 transaksi setiap bulannya. Setelah jatah transfer gratisnya habis, kamu akan dikenakan biaya admin Rp4.500, masih lebih murah dibandingkan dengan transfer via bank. Dan untuk keamanan Dana tentunya terjamin. Dana memberikan keamanan dalam bertransaksi yang cukup lengkap. Pertama, mereka memberlakukan kode PIN dan OTP dalam setiap transaksinya. PIN hanya diketahui pengguna, jadi sangat kecil kemungkinan untuk disalahgunakan. Selain itu, Dana juga memberikan garansi 100% uang kembali bila terjadi kegagalan dalam bertransaksi yang diakibatkan sistem dari Dana. Kalau tadi kita membahas kelebihan dari aplikasi Dana itu sendiri, ternyata aplikasi Dana juga memiliki kekurangannya. Yang pertama yaitu merchant yang terbatas. Kekurangan aplikasi Dana yang pertama adalah merchant yang masih terbatas bila dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti OPPO, GoPay, dan aplikasi Link Aja. Merchant yang telah bekerja sama dengan Dana itu masih sedikit. Kemudian, belum menjangkau banyak pedagang kecil. Dana juga belum menjangkau pedagang-pedagang kecil, misalkan pedagang kaki lima. Pasalnya, aplikasi OVO dan GoPay telah menjangkau sektor-sektor yang lebih kecil. Sejauh ini, Dana hanya menjangkau kafe dan kedai kecil, tapi bukan kaki lima. Baik, untuk kesimpulannya,
Yang pertama, aplikasi Dana mempermudah sistem pembayaran, baik itu untuk pembayaran dalam kebutuhan sehari-hari maupun dalam transaksi lainnya. Yang kedua, Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Dan yang ketiga, Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, Dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya, saran penambahan fitur pada aplikasi Dana. Fitur yang perlu ditambahkan yaitu penambahan kapabilitas. Penambahan kapabilitas agar mempermudah pengguna dalam mengetahui update tentang pembaruan beberapa fitur versi Dana dan juga mengetahui pembaruan yang dihadirkan. Pengguna bisa makin mudah dan praktis dalam melakukan transaksi digital, non-tunai, dan tunai. Apa itu QRIS? Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia. QRIS diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI pada tanggal 17 Agustus 2019. Adapun cara daftar QRIS, yang pertama, kunjungi laman pendaftaran situs QRIS di qris.id. Yang kedua, isi semua data dari jenis usaha yang didaftarkan, nama pemilik usaha, nomor HP atau nomor WhatsApp, dan alamat email. Kemudian tekan tombol lanjut dan tunggu proses pendaftaran disetujui. Cara memakai QRIS: yang pertama, scan QR kode QRIS. Yang kedua, cek nama merchant. Yang ketiga, cek nominal. Yang keempat, masukkan PIN. Dan yang kelima, klik bayar. Cara kerja QRIS: katakanlah si A punya alat pembayaran seperti GoPay, lalu si B punya alat pembayaran seperti OVO, si C mempunyai alat pembayaran seperti Dana, dan si D mempunyai alat pembayaran seperti Link Aja, serta lainnya. Artinya, jika si A hanya punya GoPay atau si B punya OVO, tak harus scan kode QR khusus GoPay atau harus scan QR kode khusus OVO bagi pemilik aplikasi ini. Fitur QRIS: yang pertama, QRIS kuliner. Yang kedua, QRIS tagihan. Manfaat menggunakan QRIS. Manfaat QRIS bagi merchant: yang pertama, mengikuti tren pembayaran secara non-tunai. Yang kedua, peningkatan trafik penjualan. Yang ketiga, penurunan biaya pengelolaan uang tunai. Keuntungan QRIS: yang pertama, penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun. Yang kedua, sangat kekinian. Yang ketiga, meningkatkan branding. Yang keempat, mengurangi biaya pengelolaan kas. Yang kelima, lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS. Yang keenam, terhindar dari uang palsu. Yang ketujuh, terpisahnya uang untuk usaha dan personal. Yang kedelapan, tidak perlu menyediakan uang kembalian. Yang sembilan, memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dan pembukuan transaksi tunai. Yang ke-10, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Baik, kesimpulan. Yang pertama, QRIS atau QR Kode Indonesia Standar adalah standar QR kode pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Yang kedua, QRIS transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, terdapat banyak keuntungan yang akan dirasakan oleh pihak merchant dan juga konsumen yang melakukan transaksi dengan menggunakan QRIS. Namun jika Anda adalah pihak merchant yang menyediakan pembayaran dan metode QRIS, maka Anda harus mampu melakukan pencatatan arus keuangan yang masuk dan keluar secara tepat. Saran penambahan fitur pada aplikasi QRIS: yang pertama, penambahan untuk transfer seperti yang ada di mobile banking. Sarannya, agar mempermudahkan pembayaran, tidak perlu lagi ada pelanggan itu pergi ke bank untuk mentransfer. Dengan menggunakan mobile banking, bisa membuat pembayaran melalui handphone secara praktis dan cepat.